Gemerlap dunia entertainment sering diimpikan oleh banyak orang. Terjun di dunia hiburan dianggap menjadi salah satu jalan pintas untuk mendapatkan materi yang diinginkan. Namun di balik semua gemerlap itu, tak sedikit jumlah artis yang terjerat kasus narkoba. Sepanjang tahun 2021, dunia hiburan diwarnai oleh berbagai kabar termasuk penangkapan artis yang terjerat narkoba. Deretan sejumlah artis yang tertangkap mengonsumsi narkoba sepanjang tahun 2021, yakni Nia Ramadhani bersama sang suami Adi Bakri, Ridho Roma, dan juga Anji. Lagi-lagi untuk kedua kalinya, pesinetron Jeff Smith berurusan dengan polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika. Penangkapan Jeff Smith dalam kasus penyalahgunaan narkotika menambah deretan panjang artis tanah air yang berada di pusaran narkoba. Polda Metro Jaya menyebutkan Jeff Smith ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu malam kemarin. Saat ditangkap, Jeff Smith dalam pengaruh narkoba. Di hadapan polisi, Jeff Smith mengaku telah memesan LSD sebanyak 50 lembar dengan harga Rp500.000 per lembarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan, Jeff Smith memesan puluhan barang haram tersebut secara daring, dan sebanyak 48 buah telah digunakan di lokasi penangkapan. Meski demikian, penyidik masih mendalami siapa pemasok narkoba yang dibeli Jeff Smith. Ini di rumah, ya, tertangkap yang bersangkutan ini menggunakan, ya, narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan, ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Ini alasan penggunaan yang bersangkutan, ya, alasannya ya karena sebagai artis sinetron, ya, agar tidak capek, ya, kemudian agar fokus katanya dalam pekerjaannya, ya, nah, seperti itu alasannya. Padahal kalau kita tahu ini halusinasi yang ditimbulkan. Gitu. Sebelumnya, Jeff Smith baru saja menghibur udara bebas setelah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Artis di pusaran narkoba, itulah topik dialog kita pagi ini. Kehidupan glamor di kalangan artis menjadi pasar yang menarik bagi para pengedar narkoba. Deretan panjang sejumlah artis atau selebritas yang terjerat penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa narkoba menjadi salah satu sarana menuju kehidupan yang lebih nyaman dalam segala hal. Dan untuk membahasnya, kita sudah tergabung bersama dengan Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono. Selamat pagi, Pak Sulistyo. Selamat pagi, Bang Rolando. Iya, baik. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kita pengamat sosial Universitas Indonesia, Ibu Devi Rahmawati. Selamat pagi, Bu Devi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Jenderal. Oke, siap. Nah, pagi ini kita akan ngebahas tentang narkoba ini, Bapak Ibu. Nah, saya mau yang pertama ini ke Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, dari data yang Anda dapatkan, sepanjang pandemi ini di Indonesia 2020 dan 2021, ada berapa artis yang terjerat penyalahgunaan narkoba, Pak? Ya, cukup banyak ya. Saya tidak menghitung jumlahnya, hanya cukup banyak. Ada Nia dan suaminya, dan Bang Ridho. Ini memang kalau kita melihat artis di pusaran narkotika ini menjadi tema yang sangat menarik, ya. Karena yang pertama tentu saja karena artis ini adalah menjadi public figure dan dia menjadi contoh buat masyarakat. Anak-anak muda semua pingin seperti artis. Ya kan, patronnya adalah artis, bukan orang tua di rumah. Kalau artis itu gayanya pakai sandal jepit atau celana kutung, ini anak muda akan menirunya. Ini menjadi salah satu kekuatan maupun kelemahan artis. Begitu juga perbuatan-perbuatan tingkah laku artis, ini baik buruk ini bisa menjadi contoh cermin dan bisa ditiru oleh masyarakat. Nah, kalau kita melihat tadi yang disampaikan ada Bang Ridho, Nia Ramadhani dan suaminya, kemudian Jeff Smith, ya, ini substansi yang dipakai
atau narkotika yang dipakai ini beda-beda ya. Nah, kalau tadi yang awal itu pakainya adalah sabu, sementara yang terakhir Bang Jeff Smith itu LSD. Ini narkotika yang kalau kita lihat memang sekitar 20-30 tahun lalu ini dikenal ya, cukup ramai di Indonesia waktu itu pada pakai cairan, tapi untuk akhir-akhir tahun 2-3 tahun terakhir ini yang memakai ini sangat sepi begitu. Pak Sulistyo, kalau dari analisis BNN sendiri, ini apa sih sebetulnya motif dari para selebritas ini menggunakan narkoba? Apakah memang beberapa waktu saya sering dengar karena mau doping aja, ada juga yang memang atau mungkin sudah terjerat dengan pergaulan ini. Jadi seperti apa sebetulnya motif dari para pengguna narkoba ini menggunakan narkoba? Bandar narkoba selalu mencari kelompok masyarakat yang memiliki daya beli. Jadi narkoba jenis tertentu selalu dikonsumsi dikarenakan adanya yang pertama adalah drive, yaitu drive pertama adalah purchasing power atau kemampuan untuk membeli. Jadi kalau narkoba yang jenis rendah, contohnya umpamanya pil koplo ya, itu yang harganya di bawah 40.000, Lexotan dan lain-lain. Ini biasanya dipakai anak-anak muda yang memang daya belinya rendah. Tetapi narkoba yang jenis lebih tinggi dengan harga lebih mahal itu dipakai orang yang biasanya memiliki kemampuan beli atau daya beli cukup atau penghasilan yang memadai. Oleh karena itu artis ini menjadi bidikan daripada para pengedar atau bandar narkoba untuk menjual produknya, menjual barangnya, narkobanya, karena kan tadi kemampuan dia beli yang cukup di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Baik. Kalau dari pengamat sosial dari Bu Devi sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Motif atau faktor apa yang membuat para artis ini kemudian mengkonsumsi narkoba? Ya, sepakat tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa berangkat dari kasus ini kita perlu belajar bahwa data BNN itu semakin menemukan kebenarannya bahwa memang yang menjadi incaran itu adalah kelompok pekerja produktif. Selebritis salah satunya karena mereka bekerja. Jadi artinya bukan berarti kemudian pengguna narkoba karena selebritis terus ada di media berarti seluruh selebritis kemudian menggunakan narkoba. Tidak, tapi justru sasarannya adalah semua pekerja produktif. Karena tadi seperti yang disampaikan beliau, penjual narkoba ini yang dulu pernah diprediksi keuntungannya sekitar 40 triliun setahun, tentu saja membutuhkan orang-orang yang mampu membeli, selebritis ataupun tidak. Nah, lalu yang kedua adalah karena memang kelompok pekerja itu termasuk selebritis membutuhkan stamina yang prima untuk bisa terus berproduksi, untuk bekerja, maka yang menarik adalah misalnya iming-imingnya adalah suplemen kesehatan. Ketika masyarakat tidak memahami bahwa misalnya suplemen itu ternyata disusupi oleh narkoba, disinilah dimulai bencananya. Artinya niatnya adalah awalnya ingin meningkatkan performa, ingin meningkatkan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, tapi kemudian ketika pedagang-pedagang ini memang pedagang barang haram ini selalu berusaha mencari berbagai jalan, mereka membungkusnya adalah dengan hal-hal yang demikian. Nah, ini yang kemudian pelajaran yang sangat penting dari apa yang menimpa teman-teman selebritis ini. Baik, saya mau kembali lagi ke Pak Sulistyo. Pak, dari penyidikan sepanjang ini ya Pak ya, nah ini bagaimana para selebritas kita hingga begitu mudah mendapatkan akses untuk narkoba, Pak? Jadi kalau kita melihat akses narkotika ini tidak hanya ada di kalangan artis. Ini sudah kita pasti semua sepakat untuk seperti itu. Mereka tentu saja adalah bandar itu follow money. Nah, di mana ada uang, disitulah bandar berusaha mencari tempatnya. Jadi bukan follow orang, tapi follow money, kan begitu. Tentu saja ya karena yang di aliran uang kemana, kelompok mana yang disasar itu, karena memang yang dicari adalah kemampuan daya belinya. Tentu saja orang menanyakan bahwa
mengapa kok bisa begitu ya? Mengapa kok bisa artis banyak mengonsumsi narkotika jenis tertentu dan ya bagaimana caranya? Tentu saja kalau kita melihat seperti itu adalah kita melihat namanya circle daripada artis. Biasanya orang-orang yang menjual ini adalah memang circle dari yang biasa bergaul dengan mereka, karena tidak gampang orang masuk ke kalangan-kalangan tertentu, karena saat mereka hangout atau apa di tempat tertentu, disitulah bandar ini mengincar dan mereka bergaul dengan kelompok tertentu, salah satunya artis. Ya, mungkin juga ada kelompok-kelompok lain ya. Kelompok-kelompok yang memang memiliki daya beli cukup, mereka berkumpul, disitulah orang mengedarkan narkotikanya. Yang menjadi menarik adalah saat barang ini masuk ke Indonesia, ya kan kita memang bekerja kalau BNN itu pada tataran yang disebut namanya menggunakan hard power approach, di mana kita melakukan penangkapan, soft power approach dan smart power approach. Nah, tiga konsep pendekatan tadi tentu saja adalah untuk hard power approach adalah kita menangkap bandar dan pengedar. Kalau bisa yang gede-gede, nah gitu. Oleh karena itu fokus BNN di hard power approach adalah menangkap bandar-bandar yang gede-gede. Jangan sampai barang yang masuk ke Indonesia itu terdistribusikan dalam jumlah kecil-kecil yang bisa mencapai jutaan kepada masyarakat. Perlu diketahui pada masyarakat bahwa prevalensi tahun 2019 itu pada angka 1,8. Beberapa hari lalu kita merilis prevalensi atau angka penggunaan narkotika 1 tahun terakhir dari umur 15 sampai 64 pada angka 1,95. Artinya ada narkotika yang masuk dari luar ya, karena memang sebagian besar narkotika ini masuknya dari luar, bukan homegrown atau tumbuh di Indonesia atau diproduksi di Indonesia. Ini yang cukup besar yang mengalir ke Indonesia. Dan itu kita juga jangan sampai terpecah-pecah ke kecil-kecil. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana sih para pengguna narkotika ini dipandang sebagai korban yang harus kita upayakan untuk dilakukan rehabilitasi. Itu pendekatan yang kita lakukan namanya soft power approach, atau pencegahan atau mungkin sosialisasi dan penguatan resiliensi masyarakat atau daya tahan masyarakat terhadap pengedaran narkotika, itu yang lebih penting. Kemudian yang berikutnya adalah smart power approach. Kita berusaha jangan sampai para bandar itu menggunakan berbagai platform, baik telepon, baik medsos, ataupun platform tertentu mungkin yang dipakai dengan teknologi modern saat ini, DNA dan lain-lain, atau pengiriman kurir yang ini diupayakan terus-menerus oleh BNN untuk dimaksimalkan agar jangan sampai barang itu dari jumlah besar bisa terdistribusi sampai ke masyarakat, seperti itu. Baik, kalau Ibu Devi melihatnya seperti apa terkait dengan mudahnya para selebritas kita mengakses atau mendapatkan narkoba begitu, Bu? Ya, sebenarnya mungkin bukan selebritis atau pekerja kita yang misalnya mudah ya, tapi seperti yang disampaikan oleh beliau, ini Indonesia memang menjadi salah satu negara yang pasti menjadi sasaran. Sederhana, kenapa? Karena jumlah penduduk kita sangat besar dan tentu saja ini menjadi potensi yang luar biasa menggoda bagi para penjual barang haram ini. Tapi juga kemudian mereka sekarang semakin memperluas, bahkan perempuan dan anak-anak juga menjadi incaran. Dan ini yang semakin berbahaya. Kenapa? Kalau begitu anak-anak yang sudah memakai narkoba, maka potensi mereka menggunakan jangka panjang, dan itu tentu saja akan menguntungkan
para pedagang narkoba ini akan menjadi malapetaka tentu saja bagi bangsa, karena urusannya adalah produktivitas. Mungkin kelihatannya narkoba bisa menjadi alat bantu sesaat untuk meningkatkan produktivitas, tapi kan ternyata di ujungnya karena kecanduan justru malah melemahkan fungsi-fungsi tubuh, melemahkan fungsi-fungsi berpikir, yang ujungnya adalah produktivitas menjadi rendah. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas tentang artis di pusaran narkoba. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda hanya di Good Morning Jakarta. Ya, tidak hanya Jeff Smith. Sepanjang tahun 2021 ini sejumlah artis atau selebritas tanah air harus berurusan dengan polisi atau kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada beberapa artis yang tertangkap bukan untuk pertama kalinya untuk kasus penyalahgunaan narkoba. Iya, berarti kalau dengan pembahasan kita tadi, saya mau ke Pak Sulistyo dulu. Berarti memang PR kita cukup masih panjang begitu ya, masih cukup berat begitu ya, masih mudahnya para selebritas bahkan masyarakat kita untuk akses terhadap mengkonsumsi narkoba seperti itu. Nah ini memang tadi kalau kata Pak Sulistyo ini ada ada hubungannya dengan jaringan internasional seperti itu ya. Dan kalau mau dilihat sebetulnya jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia sebenarnya apa, Pak? Jadi jenis narkotika yang paling banyak digunakan sebetulnya nomor 1 adalah ganja, nomor 2 sabu, nomor 3 itu ekstasi, kemudian yang berikutnya adalah narkotika entemis lainnya ya, seperti koplo dan lain-lain. Itu urutannya seperti itu. Tapi mengapa itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi? Karena yang pertama, kalau ganja ini kan banyak dipakai oleh anak-anak muda. Ya, karena harganya murah itu. Harganya murah. Kemudian ada produsen daerah yang secara tradisional banyak memproduksi, yaitu di Aceh, kemudian sebagian daripada Sumatera Utara. Berapa kali kita bisa sergap, bahkan jumlahnya juga cukup fantastis, bertonton yang kita sergap, dan ladangnya pun tiap tahun ini kalau nggak salah 11 atau 10 kali ladang ganja kita sergap di Sumatera Utara dan di Aceh. Gitu. Berarti Pak Sulistyo, jadi Pak Sulistyo setuju dengan saya gitu ya, kalau bahwa jaringan narkoba atau bandar narkoba masih banyak yang berkeliaran di sekeliling kita yang belum terungkap begitu, Pak? Ya tentu saja tidak, kalau kita
lihat ada jenis kejahatan, keracunan kejahatan yang terungkap itu, kalau menurut teori itu yang terungkap satu bisa lolos sampai 5 atau 6 seperti itu. Karena memang itu rata-rata persentase di dunia gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat narkotika ini kan transnational crime, di mana diproduksi, kemudian di mana dikonsumsi, kemudian orang yang memakai, mengedarkan, membuat, kemudian yang mentransportasikan itu jaringan yang sangat panjang, sangat panjang. Kemudian menggunakan lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan yang resmi maupun tidak resmi. Yang berikutnya menggunakan covert perusahaan, menggunakan covert perusahaan, sehingga uang maupun barang ini bisa ditransaksikan seperti itu. Baik, nah sekarang saya mau ke Ibu Devi. Bu Devi, ini kita tahu tidak cuman Jeff Smith baru-baru ini yang tertangkap, yang sudah tidak hanya sekali, ada beberapa selebritas tanah air juga yang sudah tertangkap ini lebih dari 1 kali, bahkan 2 kali lebih gitu, gara-gara kasus yang sama di narkotika ini. Nah, kalau dari analisis Anda, apa yang terjadi dengan psikis dan mental mereka? Ya, ini sebenarnya hal yang tanda kutip sering terjadi pada siapapun pengguna narkoba. Artinya sulit bagi mereka untuk kemudian dengan mudah terlepas dari kecanduan narkoba. Oleh karenanya yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi bahwa memang rehabilitasi itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan, karena bayangkan bukan kemudian sebenarnya tidak ada sebenarnya orang yang memilih untuk menggunakan narkoba, tapi ketika sekali mereka sudah kecanduan, keluar dari hal tersebut juga sulit. Ditambah memang misalnya kalau kalangan selebritis bicara pekerjaan mungkin akan menjadi lebih potensinya menjadi lebih luas. Tapi bayangkan kalau ini terjadi pada masyarakat biasa, stigma masyarakat terhadap orang pengguna narkoba itu juga membuat para pengguna tidak menjadi lebih mudah untuk keluar. Nah, ini yang kemudian membuat narkoba berbahaya, bukan hanya karena secara individu dia menurunkan produktivitas, tapi juga berpotensi memiskinkan. Kenapa? Sekali Anda terjerat, maka sudah banyak kasus yang dialami masyarakat, misalnya satu anggota keluarga yang terkena, tapi satu keluarga yang kemudian bisa menjadi tanda kutip miskin karena semua hal dijual, semua hal harus dikorbankan demi untuk memenuhi ketergantungan tadi. Nah, yang paling mengerikan adalah memang faktor ketergantungan ini, karena sekali Anda mencoba, maka potensi Anda untuk terus-menerus menjadi pengguna itu sangat tinggi. Disinilah kenapa para pedagang narkoba itu, dan ini yang perlu diingat, mereka bukan tampil sebagai penjahat. Justru mereka tampil seringkali menjadi sosok-sosok yang tanda kutip seakan-akan mau menolong dan mendampingi siapapun yang menjadi targetnya. Ini yang paling berbahaya, apalagi sekarang di era media sosial dan di era pandemi, di mana semua orang hidup di ruang digital, menjadi sangat mudah bagi para pengguna narkoba untuk menarget siapa orang-orang yang memang dengan mudah untuk mereka perdagangkan barang ini. Kenapa? Ketika orang terlihat sudah mulai depresi, karena sekarang orang kan sangat ekspresif ya di ruang digital ya, perasaannya, lalu suasana hati dan sebagainya itu dengan mudah mereka tuliskan, mereka paparkan, dan itu justru menjadi pintu masuk yang sangat mudah karena mereka hadir sebagai teman, bukan sebagai penjahat yang kemudian memaksakan seseorang untuk menggunakan narkoba lalu orang kecanduan. Itu angkanya sangat kecil, mungkin bisa dikonfirmasi dengan Pak Jenderal. Jadi yang lebih banyak justru mereka masuk dengan cara yang sangat persuasif, yang sangat komunikatif, yang terkesan mereka adalah membantu agar kehidupan target-target ini menjadi lebih baik. Nah, itu dia tadi bahayanya adalah ketika mereka ini masuk untuk membantu begitu ya, seperti kayak menyodorkan ini doping daripada lu nanti nggak kuat staminanya, tapi ujung-ujungnya nanti justru akan membahayakan justru tubuh kita seperti itu. Nah, Pak Jenderal, jadi sebetulnya apakah dengan rehabilitasi saja ini sudah cukup Pak memberikan efek jerah Pak? Jadi perlu disampaikan pada masyarakat bahwa narkotika itu victimless crime. Victimless crime. Artinya bahwa memang
orang yang memakai itu kadang-kala bisa dipersepsikan sebagai korban ataupun bahkan juga sebagai turut serta pelaku begitu. Karena memang dia sebenarnya bukan murni korban, kecuali yang dipaksa dipegang oleh pacarnya, kalau enggak pakai bagaimanakan diputus atau kemudian mungkin pekerja seks kemudian disuntik dulu, dipakai biar dia bisa melayani pelanggannya. Nah, itu memang mereka sebagai korban, itu seperti itu. Berikutnya tentu saja menyangkut tadi rehabilitasi. Apakah rehabilitasi ini sebagai last resort ya gitu, last resort. Jadi perlu sampaikan pada masyarakat bahwa potensi untuk relapse, kalau orang di narkotika itu namanya relapse, bahwa kembali ke menggunakan lagi itu sangat besar. Ya. Potensi untuk relapse itu sangat besar. Oleh karena itu rehabilitasi itu tidak 100% menyembuhkan. Ya, menyembuhkan orang yang memakai narkoba. Ada kerusakan, ya, kerusakan secara permanen daripada kemampuan intelektual, motorik dan psikis daripada orang yang memakai. Ya. Dan ada potensi jika dia melihat situasi yang sama, barang sama, lingkungan yang sama, dia untuk kembali. Apalagi jika lingkungan tersebut, manusia yang ada di sekitarnya, itu memang menarik kembali ke para pengguna tersebut yang telah direhab untuk kembali menggunakan. Ini yang menjadi incaran para pengedar dan bandar, bahwa orang yang pernah pakai ini ada potensi sangat besar untuk relapse. Itu oleh karena tadi artis banyak memakai. Kemudian berikutnya, apakah begitu rehab itu sudah selesai? Tidak. BNN menyediakan tentu saja namanya pasca rehab. Kita berusaha secara maksimal orang-orang yang direhab oleh BNN untuk diikuti terus ya prosesnya, ya diikuti terus. Apakah orang-orang yang direhab itu kemudian kembali ke lingkungan yang sama, kemudian apakah ada potensi masuk para bandar atau pengedar itu masuk ke mereka lagi. Oleh karena itu pasca rehab itu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga korban itu sendiri, ya pemakai itu sendiri atau orang direhab. Jadi tanpa dukungan daripada keluarga, orang yang selesai direhab itu seperti kembali lagi masuk ke mulut singa karena lingkungan yang ada dia kembali. Oleh karena dukungan keluarga agar yang bersangkutan diberikan lingkungan yang lebih bersih, diberikan kelompok baru yang memang lebih bersih daripada kelompok berikutnya. Itu tidak bisa BNN memasuki itu, karena yang lebih tahu bagaimana orang yang telah direhab adalah keluarganya masing-masing, seperti itu. Jadi tidak hanya rehabilitasi, tapi dukungan dari orang-orang sekitar, dalam hal ini keluarga, itu paling penting begitu Pak ya. Kalau dari Ibu Devi melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah rehabilitasi selanjutnya apalagi nih Ibu Devi? Memang masih ada tantangan sosial di lingkungan kita ketika melihat narkoba itu. Artinya begini, mereka kan adalah sebenarnya orang-orang yang membutuhkan untuk dirangkul terkait meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka tetap orang-orang yang hebat, tetap orang-orang yang bisa produktif tanpa menggunakan alat bantu. Karena kan awalnya mereka menggunakan narkoba itu karena merasa tidak percaya diri lagi bahwa mereka tetap bisa hebat, tetap bisa bekerja tanpa menggunakan alat bantu. Sehingga memang suntikan mental itu yang menjadi paling utama. Tapi sebenarnya tantangan paling berat adalah tadi sudah disebutkan oleh beliau, ketika dia kembali ke lingkungan tersebut dan ternyata di lingkungan tersebut adalah orang-orang yang memang masih berpotensi untuk menggoda dirinya untuk kembali menggunakan. Di sini memang kenapa keluarga menjadi penting untuk menjadi jangkar, untuk menjadi perekat agar ketika goncangan-goncangan tersebut hadir, keluarga tetap bisa memegang orang tersebut atau keluarga tersebut. Nah, karena memang perlu
ada sensitivitas sebenarnya dari lingkungan, dari keluarga terutama tentang potensi-potensi seperti apa sih orang ketika dia sudah mulai terjerat narkoba. Karena kan tidak ada orang yang kemudian mohon maaf mengaku bahwa dirinya saya sedang pakai nih gitu. Nah itu kan tentu saja sulit, sehingga kita sebagai orang yang terdekat memang harus sangat sensitif betul untuk membaca, ini sepertinya ada potensi sedang digoda atau malah sudah tergoda kembali untuk menggunakan hal tersebut. Nah di sini negara dalam hal ini BNN tentu saja sudah punya mekanismenya untuk membantu kembali, misalnya ketika seseorang dirasa harus kembali misalnya melakukan rehab tadi misalnya. Nah ini komunikasi yang baik antara keluarga yang kemudian mohon maaf tidak perlu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan sehingga kemudian menutupi hingga akhirnya ini buat masyarakat ya, bukan hanya untuk kalangan tertentu, bahwa kemudian akhirnya justru memperlambat potensi untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang memang sedang mengalami tantangan narkoba ini. Kalau dari Anda sendiri melihatnya Ibu Devi, jadi sebetulnya apa nih langkah-langkah strategis atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar memang narkotika ini tidak jadi sesuatu yang begitu menjerat begitu bagi masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam narkoba ini? Jelas sebenarnya kuncinya Mas adalah kekuatan keluarga. Karena kalau kemudian kita tahu aparat sudah bekerja dengan sangat gigih, tapi memang gempurannya akan luar biasa. Kalau kemudian di level paling kecil kita sudah memastikan kekuatan keluarga lewat apa? Sebenarnya sederhana, komunikasi dan perhatian. Tapi ini yang sekarang semakin luput. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi membuat kita menjadi lebih fokus untuk mencari tambahan keuangan misalnya. Lalu kemudian keasik masukkan di ruang media digital misalnya, itu membuat kita menjadi abai dengan lingkungan kita. Padahal sekali lagi disitulah sebenarnya pintu masuknya. Karena yang perlu diingat, para pedagang narkoba ini tidak pernah, mungkin nyaris kecil sekali angkanya, mereka memaksakan seseorang untuk menggunakan narkoba, tapi mereka hadir sebagai tanda kutip orang yang sangat bersahabat, yang siap mendengarkan awalnya apa? Curhatan, sesederhana itu. Nah, ini yang memang perlu kita ingatkan, bahwa siapkan selalu pundak kita untuk mendengarkan siapapun, teman, sahabat dan keluarga, agar mereka tidak mudah beralih kepada orang-orang jahat seperti para pedagang narkoba ini. Baik Ibu Devi, selanjutnya terakhir dari Pak Brigjen Sulistyo, ini apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BNN terkait dengan hal ini? Kita melakukan langkah strategis yang disebut namanya keseimbangan antara beberapa upaya ya. Yang pertama adalah pemberantasan, kemudian yang kedua pencegahan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat dan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri. Ini harus betul-betul seimbang. Mengapa kita harus seimbang? Karena di satu sisi saat barang itu mau masuk ke wilayah Indonesia, kalau bisa semaksimal mungkin dihajar di daerah produsen, begitu. Maka kita butuh kerjasama baik dengan negara asal, daerah yang diduga atau memang sebagai asal dari tempat tersebut, seperti Golden Triangle. Kemudian tentu saja berikutnya saat memasuki wilayah maritim kita, disitulah banyak stakeholder yang memiliki kekuatan, memiliki power. Situ ada Bakamla, Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai dan lain-lain, BNN. Nah, ini semua bekerja sama karena ini adalah common enemy kita, begitu. Begitu juga bagaimana upaya pencegahannya? Pencegahannya ini semua kita libatkan, ya, kita libatkan semua kementerian terkait. Oleh karena itu kita memiliki namanya Impres 02 tahun 2020 tentang bagaimana memaksimalkan kerjasama semua stakeholder yang ada sesuai dengan kewenangannya untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan, pemberantasan, penanggulangan peredaran gelap narkotika. Baik, jadi peran keluarga dan juga kolaborasi ini paling penting begitu ya, kolaborasi dengan masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami, Brigjen Opol Sulistyo Pujo Hartono, Kabiro Humas dan Protokol BNN, dan juga Ibu Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.